anak-anak GP Kids, senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di kebaktian Sekolah Minggu Online GP Kids. Semua anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Kalau kalian semua sudah siap, mari kita siapkan hati kita dan Alkitabnya. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, kau mau ajak semua anak-anak GP Kids untuk tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak GP Kids, masih ingatkah kalian dengan cerita firman Tuhan minggu lalu tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup Nabi Elia? Meskipun pada waktu itu kemarau yang sangat panjang, yaitu hujan tidak turun karena dosa yang dilakukan oleh Raja Ahab kepada Tuhan, namun Tuhan tetap memelihara hidup dari Nabi Elia dengan Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk mengantarkan makanan, dan Tuhan juga memakai seorang janda yang ada di kota Sarfat untuk membuatkan sepotong roti. Nah, anak-anak, hari ini kita masih akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan itu tetap memelihara hidup dari si ibu janda Sarfat ini. Yuk, mari kita dengarkan dulu cerita firman Tuhan berikut ini. Teman-teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar.
Ya anak-anak GP Kids, itulah tadi Ibu Janda Sarfat dan juga Nabi Elia. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana si ibu ini begitu sedih dan juga marah kepada Nabi Elia. Karena ia merasa bahwa ia sudah melakukan perintah Tuhan dengan ia mau membuatkan sepotong roti untuk Nabi Elia. Tapi kenapa ya Tuhan izinkan musibah itu datang kepadanya? Dengan tiba-tiba anaknya harus sakit keras dan tidak bisa bernafas lagi. Ya anak-anak, seringkali kita juga mengeluh kepada Tuhan sama seperti Ibu Janda Sarfat tadi. Kita seringkali berkata, Tuhan, aku ini sudah rajin berdoa loh setiap hari. Tuhan, aku ini sudah rajin baca Alkitab loh setiap hari. Aku juga sudah rajin ikut kebaktian sekolah minggu setiap minggu. Tapi kenapa Tuhan izinkan masalah itu datang? Kenapa Tuhan izinkan aku sakit? Kenapa ya pekerjaan papa mamaku masih susah, masih sulit gitu ya? Nah anak-anak, seringkali kita sama seperti si Ibu Janda Sarfat tadi. Tetapi sebenarnya ketahuilah, Tuhan punya rencana untuk kita, yaitu Tuhan ingin menguatkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan. Anak-anak, kalian masih ingat perkataan yang diucapkan oleh Ibu Janda Sarfat tadi kepada Nabi Elia di akhir video tadi? Ya, si ibu tadi berkata, ya sekarang aku tahu bahwa sebenarnya engkau adalah abdi Allah dan seluruh firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi sebenarnya si Ibu Janda Sarfat ini masih ragu-ragu dengan imannya kepada Tuhan. Padahal dia sudah melihat ya mujizat yang dilakukan Tuhan dengan tepung atau minyaknya yang tidak berkurang sedikit pun ketika ia harus membuatkan roti untuk Nabi Elia. Tetapi ternyata imannya itu masih kurang, masih ragu-ragu, dia masih kurang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan izinkan masalah datang, musibah datang kepadanya agar si Ibu Janda Sarfat ini dapat melihat kuasa Tuhan. Dia semakin memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ya anak-anak, Tuhan seringkali izinkan masalah datang. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan selalu turut bekerja. Ia selalu ada bersama dengan kita. Kuasa Tuhan itu selalu bekerja menyertai kita. Bahkan ketika masalah itu datang kepada kita, percayalah anak-anak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan setiap apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Selalu ada rencana yang indah yang Tuhan berikan untuk kita. Dan yang pasti agar kita semakin memiliki iman percaya hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Amin. Oke anak-anak, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya anak-anak, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini dengan doa. Semua anak-anak GP Kids tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan itu selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu ada menyertai kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oleh karena Tuhan, kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang senantiasa memelihara kami semua. Bapa, kami menyerahkan untuk anak-anak GP Kids dan juga keluarganya dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan memberkati mereka. Dan juga Tuhan terus memelihara kehidupan dari setiap anak GP Kids. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Dan terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan hingga hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur sekali lagi untuk kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh doa kami dan juga hidup kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak GP Kids, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Teruslah memiliki iman percaya hanya kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Sampai ketemu minggu depan dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.